Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tuan Dewa Leluhur, tolong lewat sini. Luo Feng membungkuk sedikit dan membuat gerakan menuntun Han Li ke belakang patung yang rusak itu. Ketika klan di sekitarnya melihat ini, mereka semua membungkuk dan membuka jalan. Keduanya belum pergi jauh ketika klan lain di alun-alun berteriak serempak. Selamat tinggal, Tuan Dewa Leluhur. Suara mereka sangat keras dan seragam. Mereka mengulanginya beberapa kali sampai sosok Han Li dan Luo Feng berangsur-angsur menghilang ke dalam hutan di belakang mereka. Selama seluruh proses ini, Han Li tidak melihat ke belakang, juga tidak memperlambat langkahnya. Mengikuti jalan berkelok-kelok yang diaspal dengan lempengan batu di hutan, mereka berdua tiba di depan aula sederhana dan tanpa hiasan yang digantung di atas gunung. Aula ini tingginya tidak lebih dari 30 meter. Dindingnya gelap gulita dan sepertinya dibangun menggunakan bahan-bahan dari terumbu karang di pulau itu. Itu ditutupi dengan jejak belang-belang yang ditinggalkan oleh korosi waktu. Alun-alun kecil di depan aula dan tangga batu di bawah koridor telah disapu bersih. Han Li mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pintu aula. Dia melihat papan horizontal hitam tergantung di sana dengan 3 kata kuno yang ditulis dengan cat emas Paviliun Dewa Leluhur. Luo Feng dengan cepat berjalan ke depan dan membungkuk dengan hormat. Kemudian, dia mendorong pintu dengan derit dan mengundang Han Li ke paviliun. Setelah memasuki aula, Han Li melihat patung batu hitam setinggi orang sungguhan. Hanya dengan melihat ekspresinya, itu terlihat agak mirip dengannya. Karena hanya ada kita berdua di sini, aku akan berterus terang. Saya bukan dewa leluhur yang Anda bicarakan. Penampilan saya di sini hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Han Li melihatnya sejenak sebelum menarik pandangannya. Dia menoleh untuk melihat pria terpelajar di belakangnya dan langsung ke intinya. Ketika Luo Feng mendengar ini, jejak ketakutan melintas di wajahnya. Dia buru-buru membungkuk ke tanah dan berkata, "Tuan Dewa Leluhur, jika bukan karena tubuh asli Anda turun hari ini, Pulau Wumeng kami tidak akan bisa lepas dari nasib pemusnahan. Anda tidak boleh meninggalkan kami. Seluruh klan kami telah dengan setia memujamu selama 10.000 tahun terakhir. Kami harap Anda akan terus melindungi kami. Jika orang-orang itu tidak menabrak saya hari ini, saya tidak akan bergerak. Anda tidak perlu berterima kasih. Sebagai patriark, Anda tahu betul apakah saya dewa leluhur Anda atau bukan. Jangan berpikir bahwa saya akan membantu Anda memblokir bencana ini." Han Li berkata dengan dingin. Tubuh Luo Feng bergetar. Pada awalnya, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kemudian, dia tak berdaya tersenyum pahit. "Senior, tidak masalah siapa Anda. Selama Anda setuju untuk tetap tinggal sebagai dewa leluhur dan membantu kami mengatasi krisis ini, kami akan melakukan segala daya kami untuk menyediakan semua sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan. Katakan padaku dulu, siapa sebenarnya dewa leluhur pencerahan alam semesta yang kau bicarakan itu?" Ada sedikit perubahan pada ekspresi Han Li. Dia tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba bertanya tentang dewa leluhur. Luo Feng sedikit terkejut ketika mendengar ini, tapi dia masih dengan hati-hati menjelaskan, "Dewa leluhur yang kita sembah adalah leluhur klan kita yang menjadi immortal ratusan ribu tahun yang lalu. Dia telah melindungi klan kita dari generasi ke generasi. Dia adalah fondasi pijakan klan kita di tempat ini. Dengan kata lain, ras asing yang menyerangmu hari ini juga menyembah dewa leluhur. Mungkinkah lapisan cahaya putih yang menyelimuti tubuh mereka ada hubungannya dengan perlindungan yang diberikan oleh dewa leluhur mereka?" Han Li bertanya setelah beberapa saat merenung. "Itu benar. Namun, leluhur ras Ichi kristal mereka Han Qiyu hanyalah seorang dewa bumi yang baru saja berkultivasi ke Grid Dao lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Kekuatannya ada di dasar dewa leluhur yang aku tahu. Dia bahkan dikalahkan oleh dewa leluhur kita,
kata Luo Feng penuh kebencian. Apa itu Dewa Bumi? Han Li mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu tentang Dewa Bumi. Mungkinkah kamu baru saja naik dari alam yang lebih rendah? Kali ini, giliran Luo Feng yang terkejut. Han Li tidak menjawab. Dia hanya menatap Luo Feng dengan tenang. Luo Feng dengan bijaksana tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menjelaskan, yang disebut Dewa Bumi adalah dewa yang berkultivasi dengan menyerap kekuatan iman dari orang-orang beriman di bawah perlindungannya. Secara umum, semakin besar kawasan lindung, semakin banyak orang percaya, dan semakin cepat kultivasinya, kecepatannya, dan semakin kuat kemampuannya. Ceritakan tentang ras Ichi Kristal. Han Li mengangguk sambil berpikir dan mengganti topik. Meskipun dia cukup tertarik pada dewa leluhur dan dewa bumi, dia tidak berencana untuk membahasnya. Senior, ras Ichi Kristal adalah ras kecil di tepi Laut Angin Hitam, sama seperti ras kita. Pulau tempat mereka tinggal relatif dekat dengan Pulau Black Meng kita, dan mereka selalu memiliki banyak konflik dengan ras kita, atas sumber daya dan banyak masalah lainnya. Ketika klan kami berada di puncaknya, mereka secara alami tidak berani bertindak gegabah. Sekarang mereka melihat dewa leluhur kita dalam tidur nyenyak, mereka menyerang, jawab Luo Feng dengan hormat. Setelah mendengar ini, Han Li tidak terburu-buru berbicara lagi. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Luo Feng secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berdiri di samping dengan kepala menunduk. Berapa jarak antara Laut Angin Hitam dan alam surgawi beku utara? Han Li bertanya setelah beberapa saat. Ini, sejauh yang aku tahu, Laut Angin Hitam berada di bawah yurisdiksi alam surgawi beku utara, tapi itu hanya tempat terpencil. Oh ya, ini adalah sebagian peta Laut Angin Hitam untuk referensi Anda. Setelah sedikit ragu, Luo Feng mengeluarkan manik putih seukuran kenari dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil manik itu dan menutup matanya. Dia mengirim indera ilahinya ke dalam manik. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya. Tatapan rumit melintas di matanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya bisa melindungi Pulau Black Meng Anda, tetapi saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Senior, tolong katakan itu." Luo Feng sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. "Kamu benar, aku baru saja tiba di alam surga hari ini, dan aku tidak melewati platform abadi. Jika Anda memiliki keraguan tentang ini, saya tidak akan menentang Anda. Perlakukan saja seolah-olah tidak ada yang terjadi." Han Li tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. "Tentu saja tidak. Saya sudah sangat bersyukur senior bisa mengatakan yang sebenarnya." Luo Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, kamu bisa memanggilku dewa leluhur di depan orang-orang di masa depan untuk menenangkan mereka. Tapi secara pribadi, Anda bisa memanggil saya senior Liu. Jika ras kristal dingin berani menyerang lagi, saya akan mengambil tindakan. Jangan lupa apa yang kamu janjikan," kata Han Li dengan acuh. Luo Feng sangat gembira dan berkata, tentu saja, tentu saja. Baiklah, atur tempat yang tenang untukku tinggal. Aku perlu istirahat." Han Li mengangguk dan berkata, "Senior Liu, tolong ikut aku." Luo Feng segera memimpin Han Li melalui aula dalam paviliun dewa leluhur dan menuju halaman belakang. Setelah meninggalkan halaman belakang, keduanya melewati hutan bambu yang diselimuti kabut ungu dan tiba di depan sebuah halaman kecil dengan dinding putih dan ubin hitam. "Halaman ini adalah tempat saya mengasingkan diri ketika saya mencapai hambatan dalam kultivasi saya. Tidak ada yang akan mengganggu Anda, jadi Anda bisa tinggal di sini tanpa khawatir, senior," kata Luo Feng. Han Li melihat halaman di depannya dan mengangguk. Dia berjalan ke halaman terlebih dahulu. Sekitar setengah hari kemudian, di Laut Biru yang dalam puluhan ribu mil jauhnya dari Pulau Black Meng,
ada sebuah pulau putih yang tingginya ratusan meter. Luasnya hampir sama dengan Pulau Meng Hitam, tetapi pulau itu sangat panjang dan sempit. Itu tampak seperti daun willow yang ramping. Vegetasi pulau itu jarang, dan ada bebatuan putih keabu-abuan yang terlihat di mana-mana di pulau itu, yang memantulkan sinar matahari. Di pulau itu, bangunan berkubah putih tersebar dengan padat sesuai dengan medan pulau. Semakin tinggi naik gunung, semakin jarang bangunan itu tersebar. Ketika mereka mencapai titik tertinggi pulau, hampir tidak ada bangunan. Hanya ada alun-alun berbentuk pesawat ulang-alik yang panjangnya ratusan meter dibangun di sepanjang punggung gunung. Tanah alun-alun diukir dengan pola urat berbentuk busur atau cincin. Mereka terhubung satu sama lain, membentuk formasi pola yang sangat indah dan rumit. Di tengah formasi berdiri patung putih keabu-abuan yang tingginya lebih dari 100 meter. Itu kekar dan mengenakan baju besi yang diukir dengan pola yang sangat indah. Wajahnya juga ditutupi oleh topeng berlubang. Dua taring melengkung menjulur dari sisi topeng. Pada saat ini, ada lingkaran orang kristal biru yang berlutut di tanah di sekitar patung. Mereka semua menundukkan kepala dan menyilangkan tangan. Mereka diam-diam melakukan semacam ritual. Setelah beberapa saat, dua bola cahaya biru tiba-tiba bersinar di bawah topeng patung putih keabu-abuan itu. Setelah itu, suara berdengung datang dari sana. Gimana ya? Kok aku nggak lihat Tuha? Tetua kristal biru yang agak kembung melangkah maju dengan ekspresi sedih. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, melaporkan kepada dewa-dewa leluhur sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya dan berkata, seperti itulah yang terjadi. Patriark Tuha dan beberapa tetua telah tewas dalam pertempuran. Tuan Dewa Leluhur, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Setelah hening sejenak, suara mendengung datang dari patung putih keabu-abuan itu lagi. Kamu mengatakan bahwa tubuh asli Roman telah turun. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika dia benar-benar pulih dari luka seriusnya 10.000 tahun yang lalu, mengingat temperamennya, dia pasti tidak akan membiarkan kalian melarikan diri dan kembali. Selain itu, menurut uraian Anda, orang itu bahkan tidak melepaskan kekuatan pelindungnya. Tetua kristal biru bertanya dengan hati-hati, Dewa Leluhur, karena itu masalahnya, apakah Anda membutuhkan kami untuk menyusun kembali pasukan kami dan menyerang Pulau Wu Meng lagi? Tidak perlu. Meskipun orang itu bukan orang Romawi, dia dapat dengan mudah membunuh Tuha dan yang lainnya. Secara alami, dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika kalian menyerang lagi, bukankah kalian akan mencari kematian? Saya memiliki pengaturan sendiri untuk sisanya. Cahaya biru pada patung berkedip-kedip, dan suara mendengung terdengar lagi. Mengerti. Penatua kristal biru yang kembung segera membungkuk dengan hormat dan mundur bersama anggota klannya. Setelah dia pergi, tiba-tiba terdengar suara dari patung itu. Hehe, Hulu, Hutu, Lukun, karena kalian juga mengincar sepotong daging gemuk Pulau Wu Meng dan ingin sepotong, tentu saja kalian harus berusaha juga. Namun, benda itu hanya bisa menjadi milikku sendiri. Lagi pula, apakah kemajuan saya selanjutnya akan berhasil atau tidak sepenuhnya tergantung pada hal itu. Di dalam halaman kecil, Han Li menjentikkan tangannya ke udara secara berurutan, mengirimkan seberkas cahaya biru terbang di udara. Ini adalah bendera formasi biru, yang semuanya mendarat di sekitar halaman. Setelah itu, penghalang cahaya biru samar muncul, menyelimuti seluruh halaman. Setelah melakukan semua ini, dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengatur pernapasannya. Seiring waktu berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan bintang-bintang muncul di langit malam. Han Li membuka matanya dan menatap langit berbintang. Kemudian, dia mengeluarkan pil obat dan menarik napas dalam-dalam. Metode kultivasi bintang biduk kecil mulai beredar di tubuhnya,
dan 7 pola bintang biru muncul di dada dan perutnya. Saat kekuatan cahaya bintang berkumpul di langit malam, itu membentuk 7 pilar cahaya bintang yang jatuh dari langit dan memasuki tubuhnya. Wajah pucatnya perlahan pulih. Malam berlalu dalam sekejap mata. Di pagi hari, Han Li membuka matanya dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, tidak hanya kelelahan fisiknya tersapu, tetapi bahkan kerusakan yang disebabkan oleh melewati celah spasial telah pulih sepenuhnya. Setelah meregangkan tubuhnya, dia berbalik dan berjalan menuju ruang samping di halaman. Tidak lama kemudian, dia berdiri di kamar. Ruang di sini tidak besar, hanya sekitar 8 kaki. Selain lemari bambu hijau dan beberapa meja dan kursi kayu cendana di kedua sisinya, hanya ada futon di tengahnya. Namun, semuanya bersih dan rapi, dan tampak bersih. Han Li langsung duduk bersila di futon, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan sebuah kotak batu giok. Setelah dibuka, ada kenari kuning di dalamnya. Pola pada permukaan kenari samar-samar membentuk wajah manusia, memancarkan fluktuasi energi spiritual atribut bumi yang menakjubkan. Itu adalah buah dari pohon kenari aneh yang sebelumnya dia dapatkan di gelembung misterius. Sebelumnya, karena terburu-buru, dia tidak memeriksanya dengan cermat. Sekarang, dia akhirnya punya waktu untuk mempelajarinya. Dia segera melepaskan indera ilahinya ke dalam kenari, dan dengan hati-hati memeriksanya. Akibatnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Energi spiritual atribut bumi yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan, tetapi dikompresi hingga ekstrim dan terbungkus seluruh buah. Karena botol langit, Han Li memiliki banyak pengalaman dalam mengidentifikasi berbagai tumbuhan spiritual dan material spiritual, terutama dalam menilai usianya. Meskipun dia tidak tahu apa kenari ini, itu berusia setidaknya 100.000 tahun untuk ki spiritual langit dan bumi yang dikandungnya untuk mencapai tingkat ini. Namun, ini saja sepertinya tidak cukup untuk 2 monster level True Immortal untuk memperebutkannya. Seperti yang dipikirkan Han Li, indera spiritualnya terus menjelajahi kenari sedikit demi sedikit. Setelah dia memeriksanya lebih dari 10 kali, dia akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Ki spiritual atribut bumi yang sangat padat di dalam kenari tampak kacau dan tidak teratur, seperti serangkaian gelombang bergelombang dan terjalin, tetapi ada pola yang samar-samar. Mungkinkah ini? Jantung Han Li berdebar beberapa kali. Aura khusus ini agak mirip dengan kekuatan hukum, tapi tidak persis sama. Dia dengan hati-hati memeriksanya untuk beberapa saat lagi, tetapi masih belum bisa memastikan. Setelah berpikir sejenak, dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Setelah membuka kotak itu, orang kuning kecil dengan beberapa jimat menempel di tubuhnya muncul. Itu adalah pemilik ruang gelembung misterius, Nas Chen Sol raksasa bermata satu. Salah satu matanya setengah tertutup, dan terlihat agak lamban. Han Li meraih Nas Chen Sol dengan satu tangan, dan cahaya hitam muncul di jarinya, langsung memasukinya. Pencarian jiwa. Untuk mengetahui rahasia kenari berwajah manusia yang aneh, cara tercepat adalah dengan langsung mencari jiwanya. Wajah kayu raksasa Nas Chen Sol yang awalnya menunjukkan beberapa tanda perjuangan, dan lapisan cahaya kuning muncul di tubuhnya, berkedip dengan cepat. Han Li sedikit mengernyit. Tampaknya ada semacam kekuatan aneh di dalam Nas Chen Sol ini, dan itu sebenarnya mengunci jiwa, membuat indera spiritualnya sulit untuk menembusnya. Dia mendengus dingin, dan cahaya hitam di tangannya menyala, dan dia mulai meningkatkan intensitas pencarian jiwa secara bertahap. Lampu kuning pada tubuh Nas Chen Sol tiba-tiba menyala, dan berkedip dengan keras. Wajah kecilnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi ditekan oleh jimat, dan tidak bisa mengeluarkan suara. Han Li sedikit senang. Kekuatan indera spiritualnya akhirnya menembus lapisan kekuatan aneh pada Nas Chen Sol, dan menyentuh bagian dalam jiwa. Tetapi pada saat ini,
wajahnya tiba-tiba berubah, dan permukaan kulitnya tiba-tiba ditutupi oleh lapisan tembus pandang. Hampir di saat berikutnya, cahaya kuning yang menyilaukan keluar dari Nas Chen Sol, dan kemudian dengan boom itu berubah menjadi matahari kuning yang terik, dan menenggelamkan sosok Han Li. Ketika cahaya kuning menghilang, itu berubah menjadi cahaya mengalir kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya, dan sosok Han Li sekali lagi terungkap. Saat ini, tubuhnya tidak terluka, tetapi wajahnya sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pada Nas Chen Sol raksasa bermata satu itu akan begitu sombong. Setelah ditembus oleh kekuatan indera spiritualnya, itu segera meledak sendiri, sehingga dia tidak dapat menemukan banyak informasi tentangnya. Dia hanya melihat beberapa bagian dari masa lalu raksasa itu, dan tampaknya setiap 10.000 tahun atau lebih, ia akan menelan kenari berwajah manusia, yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Han Li menghela nafas pelan, menatap kenari berwajah manusia sejenak, dan memutar tangannya untuk menyingkirkannya. Sekarang sepertinya dia hanya bisa menemukan cara lain untuk mengetahui asal-muasal benda ini. Sekarang dia baru saja kembali ke dunia abadi, ada hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Setelah tenang, dia berdiri dan berjalan keluar dari halaman kecil. "Salam, Senior Liu." Seorang pria berjubah sarjana berdiri di luar halaman kecil, itu adalah Luo Feng. "Patriark Luo, kenapa kamu ada di sini?" Kilatan kejutan melintas di mata Han Li, dan dia bertanya. "Saya datang untuk melihat apakah senior terbiasa tinggal di sini." "Oh ya, ini adalah beberapa sumber kultivasi yang dikumpulkan suku kami dalam semalam sesuai permintaan senior. Karena keterbatasan waktu, hanya sebagian saja yang dikumpulkan. Sisanya akan dikumpulkan sesegera mungkin. Mohon maafkan saya, senior." Wajah Luo Feng penuh sanjungan, dan dia mengeluarkan gelang hitam, dan menyerahkannya. Han Li mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan indera spiritualnya menyapu gelang itu, dan dia mengangguk. Melihat ini, Luo Feng menghela nafas lega. "Kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu seharusnya memiliki tempat seperti perpustakaan di sini, kan?" "Aku ingin mencari beberapa barang," kata Han Li sambil menyimpan gelang itu. "Ya, Liu Senior, tolong ikuti saya," kata Luo Feng dengan cepat, dan dia memimpin untuk terbang ke kejauhan. Sosok Han Li melambung ke langit, dan dia mengikutinya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran kemarin sebagian besar telah diperbaiki, dan bangunan yang runtuh mulai dibangun kembali. Di pelabuhan kosong di kejauhan pulau, dan di beberapa kota sekitarnya, banyak manusia tanpa kekuatan sihir muncul. Pertempuran kemarin telah menyebabkan kerusakan besar, tapi kota manusia tidak banyak terpengaruh. Pada saat ini, manusia dan beberapa kultivator di kota-kota itu telah berkumpul bersama, dan mereka sedang melakukan upacara pemujaan terhadap patung dewa leluhur di Pulau Wumeng. Di berbagai pulau di Laut Pasir Hitam, ada banyak manusia yang hidup di bawah perlindungan klan kultivator dari berbagai pulau. Selama pertempuran kemarin, mereka semua bersembunyi. Meskipun para kultivator dari berbagai pulau terus berperang, mereka biasanya tidak menyerang manusia. Luo Feng memperhatikan tatapan Han Li, dan menjelaskan. Han Li mengangguk. Situasi di sini mengingatkannya pada Sketeret Starseas di masa lalu. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di depan sebuah gedung berlantai 2 yang menempati area yang luas. Dewa leluhur, kepala keluarga, ada beberapa kultivator tahap tempering spasial yang menjaga paviliun. Ketika melihat Luo Feng dan Han Li turun, mereka terkejut, dan bergegas untuk menyambutnya dengan ekspresi yang sangat hormat. Luo Feng tidak memperhatikan mereka, dan langsung masuk bersama Han Li. Di lantai pertama perpustakaan, ada deretan rak buku yang terlihat rapi, dan ada berbagai macam buku, gulungan, dan beberapa slip giok yang diletakkan di atasnya. Han Li melihat sekeliling,
dan menemukan bahwa skala perpustakaan di sini tidak besar, dan jauh lebih kecil dari perpustakaan Sutra Sekte Lengyan. Senior, klan kita lemah, dan jumlah buku yang kita kumpulkan juga relatif kecil. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Lantai pertama terutama berisi metode kultivasi dan sejarah tidak resmi, dan lantai kedua berisi buku-buku tentang harta sihir dan pil, kata Luo Feng dengan minta maaf. Tidak apa-apa, aku bisa tinggal di sini sendirian. Pulau Wumeng memiliki banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan, jadi kamu bisa pergi dan melakukan urusanmu sendiri. Tidak perlu tinggal di sini bersamaku, kata Han Li tanpa peduli. Iya, Luo Feng terkejut, dan dia setuju, berbalik dan keluar dari paviliun. Tubuh Luo Feng berkedip, dan saat dia hendak terbang, matanya berkedip, dan dia berhenti. Dia berjalan ke sisi perpustakaan, dan menunggu dengan tangan tertunduk. Han Li perlahan melihat-lihat rak buku. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, kecepatan dia melihat-lihat buku secara alami sangat cepat. Buku-buku yang dikumpulkan di Pulau Wumeng cukup berantakan, dan ada berbagai macam buku. Buku-buku di lantai pertama tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Luo Feng, dan semuanya tentang wilayah Laut Angin Hitam. Ada juga beberapa buku tentang kultivasi di bawah tahap Grand Ascension. Yang ingin diselidiki Han Li adalah informasi tentang Dewa Bumi, tapi sayangnya, hanya ada sedikit informasi tentang dewa di sini. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah dia hampir membolak-balik seluruh lantai pertama, dia akhirnya menemukan beberapa slip batu giok tua, yang memiliki beberapa perkenalan tentang Dewa Bumi. Setelah setengah jam, Han Li meletakkan slip giok terakhir dan membuka matanya. Meskipun tidak banyak konten dalam slip giok ini, mereka akhirnya memberinya pemahaman yang relatif jelas tentang Dewa Bumi dan Dewa Leluhur. Apa yang disebut Dewa Bumi, seperti yang dikatakan Luo Feng sebelumnya, juga merupakan salah satu dari banyak dewa di dunia abadi, tetapi metode kultivasinya agak istimewa. Menurut buku-buku itu, Earth Immortals dapat mengandalkan iman orang percaya mereka untuk memadatkan kekuatan hukum. Namun, metode yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk memadatkan kekuatan hukum ini memiliki batasan yang sangat besar, dan itu adalah, Dewa Bumi hanya dapat menggunakan kekuatan hukum di area di mana keyakinan mereka berada. Begitu meninggalkan area ini, kekuatan hukum yang terkondensasi hampir sepenuhnya kehilangan pengaruhnya. Karena kebutuhan untuk memadatkan kekuatan keyakinan, setiap keabadian bumi akan memiliki patung yang terbuat dari bahan khusus untuk menyimpan dan memurnikan kekuatan keyakinan, membentuk inkarnasi bumi yang unik bagi keabadian bumi. Kekuatan dari Power of Law yang digunakan oleh inkarnasi ini bahkan lebih kuat dari tubuh aslinya.